Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah tips itu mengajar full menggunakan ChatGPT. Nah, emang bisa? Iya bisa kawan-kawan. Mulai dari mengirimkan tugas untuk literasi, jadi kita ngasih materi kepada siswa, ngasih soal sampai ngasih jawabannya menggunakan ChatGPT. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kawan-kawan, pertama-tama kita login dulu di ChatGPT ya. Nah, jadi pastikan kalian itu udah login di ChatGPT seperti ini. Biasanya ditandai dengan simbol nama dari akun Google-nya kalian tuh muncul di situ ya. Nah, kalau sudah, kita minta ChatGPT membuat materi. Sebagai contoh, saya seorang guru fisika yang akan mengajar GLBB. Jadi seminta kepada ChatGPT untuk buat materinya terlebih dahulu ya. Tolong buatkan saya materi GLBB yang terdiri dari definisi GLBB, kemudian berikan rumus-rumusnya beserta keterangan lengkapnya. Setelah itu berikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Kemudian kita klik enter kawan-kawan. Nah, sekarang biarkan ChatGPT membuat materinya terlebih dahulu ya. Jadi materi ini nanti kita akan share melalui ChatGPT kepada peserta didik kita. Jadi mereka melakukan literasi dulu terhadap materi ini. Mulai dari definisinya, ciri-cirinya, dan contoh soalnya. Kalau seandainya dirasa mereka udah mampu memahami contoh soalnya, nah kita lanjut ngasih mereka soal. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini masih dibuat ya. Masih buat materi dengan contoh soalnya, kita tunggu. Oke, kita tunggu bentar. Oke kawan-kawan, kita tunggu ya, ini hampir selesai. Nah, setelah selesai kayak gini, kita share kepada peserta didik kita melalui ini. Di sini ada ini ya, icon bagikan obrolan, kita klik. Kemudian kalian klik buat tautan. Nah, setelah itu bagian ini kita contreng. Nah, setelah ini kita klik salin tautan. Nah, tautan ini kita akan bagikan kepada siswa kita. Jadi ketika mereka klik, nanti semua yang kita buat tadi muncul ke mereka. Jadi materinya tadi mereka bisa baca-baca gitu ya. Sebagai contoh saya buat di sini tab baru. Jadi nanti peserta didik kita itu akan copy paste ya, atau langsung klik link ini ya. Ketika mereka ngeklik link ini, nanti yang tampil di HP-nya mereka itu ya materinya kita tadi itu, persis. Jadi kita nggak perlu ngeprint materi lagi. Nah ini udah muncul kan? Materinya beserta contoh soalnya lengkap muncul. Nah, jadi siswa kita nanti memahami materi ini. Setelah mereka dirasa paham, kita buat soal untuk kita kasih kepada mereka. Nah, kita kembali ke ChatGPT tadi. Kita close. Terus kita minta ChatGPT ya. Misalkan buat 2 atau 1 soal ya. Nah, sekarang buatkan saya 1 soal sesuai dengan contoh yang ada, tapi tidak perlu ditampilkan penyelesaiannya. Hanya perlu ditampilkan kunci jawabannya saja. Kemudian kita enter kawan-kawan. Nah, kenapa kok nggak bisa ditampilkan penyelesaiannya ya? Agar mereka nyari dulu. Jadi mereka jawab dulu. Nanti jawabannya benar atau tidak setelah ini gitu ya. Nah, sekarang soalnya udah jadi nih. Kita share kepada mereka. Caranya gampang. Kita tinggal klik menu tadi bagikan obrolan. Terus kita perbarui tautan. Setelah tautannya kita perbarui, kemudian siswa kita suruh mereload yang tampil tadi. Jadi link tadi bisa diklik pulang atau cuma di reload. Nanti di bagian bawah sendiri soal itu muncul. Nah, jadi mereka ngerjakan soal ini kawan-kawan. Nah, ketika ngerjakan soal ini kan belum muncul jawabannya nih. Baru kuncinya doang. Kita bisa meriksa ataupun nanti mereka sendiri yang meriksa. Caranya sekarang kita buat
jawabannya atau penyelesaiannya. Kita kembali ke ChatGPT, kemudian kita perintahkan untuk menguraikan jawabannya. Nah, sekarang uraikan penyelesaiannya. Nah, ChatGPT akan membuat penyelesaian kan? Nanti penyelesaian ini kita share kepada peserta didik kita. Mereka bisa menilai sendiri nih sebenarnya jawaban mereka itu benar atau salah. Salahnya di mana? Sebenarnya kita sendiri bisa langsung koreksi ya dengan kunci jawaban ini. Tapi lebih baik kalau mereka sendiri ngerti letak kesalahannya. Nah, sekarang kan udah diuraikan nih. Kita update lagi linknya biar jawaban ini muncul ke HP-nya siswa kita. Jadi kita klik, kemudian perbaharui tautan. Nah, setelah kita perbaharui kayak gini, coba kita lihat di sini kawan-kawan. Kita reload ya. Jadi ini seolah-olah kan HP-nya mereka ya, HP-nya siswa kita ya. Nah, nanti muncul nih jawabannya. Soal tadi udah muncul penyelesaiannya. Jadi peserta didik kita bisa langsung lihat, oh jawaban sebenarnya itu ini. Cara kerjanya kayak gini. Jadi letak salahnya itu mereka tahu. Gitu bang kawan. Jadi dengan metode yang sangat sederhana ini, kita nggak perlu lagi bawa buku-bukunya banyak. Di ChatGPT udah bisa. Buat soal, buat materinya, bahkan nge-share soalnya, nge-share jawabannya ya. Bisa semua bang kawan. Nah, kira-kira gimana? Menarik nggak? Nah, saya harap ini bisa menarik dan bisa membuat kalian lebih mudah dalam mengajar bang kawan ya. Tapi saya nggak tahu ngajar kayak gini boleh atau tidak. Oke ya bang kawan, makasih banyak ya sudah mampir dan nonton video kami. Semoga saja video ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.